Juni 2001 menjadi catatan memori menapaki perjalanan panjang pendirian program studi Sosiologi Agama Fakultas Usuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Ambon yang ditandai dengan terbitnya Surat Keputusan Nomor 17 tentang pendirian studi. Di tengah konflik kemanusiaan kala itu, program studi Sosiologi Agama menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang strata 1. Tak salah, program studi ini telah banyak melahirkan lulusan yang unggul dan handal di bidangnya. Program studi yang resmi mengantongi akreditasi B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tahun 2016 ini memiliki visi adalah profesional dalam mengintegrasikan keislaman dan keilmuan sosiologi agama dalam bingkai multikultural. Kemudian kaitannya dengan misi, yaitu menyelenggarakan pendidikan secara profesional dengan mengintegrasikan keislaman dan keilmuan sosiologi agama untuk menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi peradaban, mengembangkan keislaman dan keilmuan sosiologi agama secara integral dalam konteks multikultural dan menyelenggarakan penelitian secara profesional dalam pengembangan keilmuan sosiologi agama serta melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis keilmuan agama dalam ranah kebudayaan. Kemudian menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga di level lokal, nasional, dan internasional. Sejak lembaga ini masih menjadi STAIN, Prodi Sosiologi Agama itu berada di bawah Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam. Kemudian dalam perjalanannya, STAIN itu beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri. Lalu kemudian Prodi Sosiologi Agama ini berada di bawah Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Ambon. Nah, dalam proses perjalanan itulah sehingga Prodi Sosiologi Agama ini sudah sangat luar biasa, banyak mencetak sarjana-sarjana sosiologi yang tenaganya sudah dipakai di berbagai instansi, baik itu instansi pemerintah maupun instansi swasta. Memiliki tenaga pendidik yang handal dan profesional, program studi Sosiologi Agama mampu menghadirkan suasana kelas yang kondusif, nyaman dan berkolaboratif dalam bidang teori dan praktikum di tengah masyarakat. Tenaga pendidik di sosiologi agama ini berasal dari alumni sosiologi agama sendiri yang dianggap mumpuni dan mampu di bidangnya. Kemudian tenaga pengajar yang berada di sosiologi agama ini berasal dari tenaga-tenaga pengajar yang profesional dalam bidang keilmuan masing-masing. Sistem pelayanan kita kepada mahasiswa baik itu layanan berupa informasi akademik maupun peraturan-peraturan yang prodi tetapkan untuk mahasiswa, baik itu tentang perkuliahan, kurikulum, kemudian bimbingan atau konsultasi akademik untuk mahasiswa. Untuk non-akademik kita memberikan layanan kesejahteraan mahasiswa, baik itu berupa informasi tentang beasiswa, pembinaan organisasi, himpunan atau himapro sosiologi agama. Alumni sosiologi agama bisa menjadi akademisi, konsultan pemberdaya masyarakat, analis sosial, pegawai swasta, lembaga swadaya masyarakat, bisa jadi penyuluh agama, dan bisa menjadi wira swasta. Program studi ini menawarkan peluang dan tantangan kerja kepada lulusan yang dapat terserap di pangsa pasar, sehingga menjadi salah satu program unggulan pada Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Ambon. Saya selaku Dekan Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Ambon baru beberapa tahun lalu menjabat sebagai dekan, dan
menurut saya prospek sosiologi agama ke depan itu sangat bagus karena program studi ini memiliki keunggulan di bidang sosial keagamaan yang bisa berkolaborasi dengan kehidupan sosial masyarakat yang bersifat multikultural. Berikutnya terkait dengan daya serap alumni, sosiologi agama di lapangan kerja cukup bagus dalam bidang sosial politik. Hal ini terbukti beberapa alumni yang diterima di beberapa instansi, baik negeri maupun swasta, bekerja di wilayah politik, dan bahkan ada yang menjadi guru dan dosen. Menjadi dosen itu di IAIN sendiri, beberapa alumni kita yang diterima sebagai CPNS dan bekerja sebagai dosen terutama di Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Di samping itu, output mata kuliah sosiologi agama semakin diminati oleh mahasiswa yang saat ini sementara belajar di program studi sosiologi agama. Sebagai dekan mengawal kompleksitas sosiologi agama itu pertama harus kredibel. Jadi sebagai pemimpin berharap bahwa kepimpinan di tingkat program studi itu harus melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan tupoksi dan kemampuan serta keterampilan yang dimiliki. Berikutnya harus memiliki akuntabilitas. Jadi setiap prodi harus memiliki visi dan misi dan program pengembangan yang jelas dalam rangka peningkatan mutu di program studi. Pengawalan di bidang kredibilitas. Jadi semua program studi yang di bawah Fakultas Usuluddin dan Dakwah itu harus memiliki transparansi. Setiap kegiatan harus terbuka dan jujur serta bertanggung jawab dan adil. Pengembangan mutu pada program studi sosiologi agama sudah mulai bagus karena memiliki kualifikasi SDM yang bagus di tingkat doktor, bahkan ada master, dan mereka memiliki kemampuan dan kualitas yang cukup tinggi, sehingga saya yakin dan percaya bahwa sosiologi agama ke depan itu memiliki mutu dan kualitas semakin baik. Unggul dalam mengembangkan pengkajian dan penelitian pada bidang ilmu sosial keagamaan dengan hazanah fenomena keagamaan, konflik sosial dan pengembangan masyarakat pesisir serta kepulauan, keahlian menyelesaikan problem sosial keagamaan. Program studi ini didukung dengan tenaga pengajar. Perkenalkan, nama saya Raidin Ernast, lengkapnya Dr. Raidin Ernast MSc, sehari-hari sebagai dosen di jurusan Sosiologi Agama Ambon. Selama beberapa tahun mengabdi sebagai dosen di jurusan ini, saya merasa bahwa perkembangan kajian-kajian sosiologi agama semakin menarik dan semakin menantang dari waktu ke waktu. Mungkin salah satu penjelasannya karena memang objek kajian sosiologi agama, yakni masyarakat, itu selalu dinamis dan berubah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, menjadi bagian dari komunitas masyarakat sosiologi agama, saya pikir adalah sebuah komunitas yang sangat asyik karena kajian-kajiannya begitu dinamis, dan satu hal lagi adalah mendorong berbagai pemikiran yang sangat penting dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, terutama di Maluku. Kuliah-kuliah yang disusun atau direncanakan di jurusan sosiologi agama itu tentu memberikan muatan yang sangat kuat kepada mahasiswa kita untuk terlibat dalam proses perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Terutama misalnya kajian-kajian tentang konflik, kajian-kajian tentang pemberdayaan masyarakat. Karena masyarakat Maluku pasca tragedi konflik agama di Maluku tahun 1999 sampai tahun 2004 itu mengalami loncatan-loncatan yang sangat cepat, dan ini sebenarnya belum pernah dibayangkan sebelumnya. Jadi itulah mengapa penting sekali untuk terus memberikan penguatan terhadap
jurusan ini, jurusan Sosiologi Agama, sebagai salah satu kawah candra di muka bagi pengembangan intelektualisme dan sumbangsi IAIN pada pengembangan masyarakat di Maluku. Untuk menunjang kegiatan administrasi, pembelajaran, serta kegiatan ekstra mahasiswa, program studi Sosiologi Agama didukung dengan sarana dan prasarana, seperti Gedung Pelayanan Akademik Institut, Pusat Pangkalan Data Perguruan Tinggi IAIN Ambon, Gedung Perpustakaan IAIN Ambon, Gedung Training Center, Gedung Asrama Mahasiswa Putra dan Putri, Gedung Pelayanan Akademik Fakultas, Laboratorium Komunikasi Massa, Ruang Administrasi dan Akademik Program Studi, Ruang Dosen, Ruang Kelas, Ruang Rapat Program Studi, Perpustakaan Mini Program Studi, Gedung Pusat Kajian Musik Etnis, Gedung Unit Kegiatan Mahasiswa, Gedung Training Center, serta Gedung Asrama Mahasiswa Putra dan Putri. Akhirnya, program studi dengan prospek konsultan pemberdayaan masyarakat, akademisi, analisis sosial, pegawai pemerintah dan swasta, profesi analisis kelembagaan hingga pekerja sosial atau konsultan, terus berkarya untuk kemajuan bangsa dan negara, terkhusus Maluku.